Kita semua kenal Vidi Aldiano kan? Penyanyi bertalenta, selalu ceria. Tapi di balik semua itu, ada sebuah kisah perjuangan yang luar biasa banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana Vidi mengubah pertarungan terberatnya jadi sumber kekuatan. Kuncinya cuma dua kata sederhana yang mungkin bakal mengubah cara kita semua melihat sebuah tantangan. Spade. Coba, apa yang langsung kebayang di kepala Anda? Pasti pijat, luluran, pokoknya rileks kan? Nah, buat Vidi Aldiano, dua kata ini artinya jauh banget beda. Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal perjuangan hidup dan mati. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa makna sebenarnya. Yap, inilah dia. Spade versi Vidi Aldiano itu adalah hari di mana ia harus menjalani pengobatan kankernya. Keren banget kan? Gimana cara dia membingkai ulang sesuatu yang menakutkan jadi sebuah rutinitas untuk merawat diri? Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya dia bisa punya pola pikir sekuat itu? Oke, kita mundur sedikit ya. Kita mulai dari awal perjalanannya, saat Vidi pertama kali menerima diagnosis itu, dan gimana keputusannya untuk terbuka ke publik justru mengubah banyak hal. Semuanya berawal di tahun 2019. Vidi dapat sebuah kabar yang pastinya mengguncang dunia. Diagnosis kanker ginjal dan kondisinya sudah stadium 3. Dari titik inilah, sebuah pertempuran panjang selama 7 tahun dimulai. Nah, supaya kita benar-benar paham seberapa berat perjuangan Vidi, kita harus kenalan dulu nih sama lawan yang dihadapi. Penyakit apa sih sebenarnya ini? Yuk kita lihat sedikit sisi medisnya. Nama medisnya itu Clear Cell Renal Cell Carcinoma, atau biar gampang kita sebut CCRCC. Ini adalah jenis kanker ginjal yang paling umum ditemui pada orang dewasa. Asalnya itu dari sel-sel di tabung super kecil dalam ginjal kita, organ yang tugasnya vital banget buat menyaring darah. Dan yang bikin kanker jenis ini bahaya banget, dia punya julukan penyakit diam. Kenapa coba? Ya karena dia datangnya diam-diam, tanpa permisi. Di tahap-tahap awal, sering banget nggak ada gejala sama sekali. Jadi banyak yang baru sadar saat kondisinya sudah lanjut. Ngeri kan? Terus kalau gitu gimana dong cara kita waspada? Kapan si penyakit diam ini mulai bersuara? Nah, kita perlu tahu banget tanda-tanda peringatan yang akhirnya muncul. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Soalnya, mengenali gejalanya bisa jadi kunci, dan tanda-tanda ini seringnya baru kelihatan pas tumornya udah mulai membesar. Jadi yuk coba kita perhatikan baik-baik. Gejala utamanya itu bisa berupa adanya darah di urin, atau rasa nyeri di punggung bawah, atau samping yang nggak hilang-hilang. Bahkan kadang bisa sampai terasa ada benjolan. Selain itu, waspadai juga rasa lelah yang parah banget, berat badan yang turun drastis tanpa alasan jelas, atau demam yang datang dan pergi. Intinya sih satu, dengerin tubuh kita, jangan pernah abaikan sinyalnya. Oke, setelah diagnosis ditegakkan, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Mari kita lihat apa saja pilihan pengobatan yang ada dan jalan mana yang ditempuh Vidi. Yang perlu kita ingat, pengobatan kanker itu nggak ada yang satu untuk semua. Semuanya disesuaikan banget sama stadium dan kondisi pasien. Tapi, seringkali, langkah besar pertama yang harus diambil adalah operasi. Salah satu prosedur utamanya itu disebut nefrektomi radikal. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya ini adalah prosedur bedah untuk mengangkat seluruh ginjal yang sudah terkena sel kanker. Tujuannya tentu saja untuk menghentikan penyebarannya. Dan ya, inilah langkah berat yang harus Vidi ambil. Pada akhir 2019, ia terbang ke Singapura untuk menjalani operasi ini. Salah satu ginjalnya harus direlakan untuk diangkat. Sebuah keputusan yang pastinya nggak mudah sama sekali. Tapi perjuangan itu nggak berhenti di meja operasi. Masih ada senjata-senjata lain dalam melawan kanker. Selain operasi, ada yang namanya imunoterapi, terapi target yang lebih spesifik, sampai radioterapi. Ini semua adalah bagian dari pertempuran yang panjang. Nah, khusus buat Vidi, imunoterapi ini jadi pilar utama pengobatannya. Gampangnya gini deh, pengobatan ini tuh kayak melatih sistem imun tubuh kita sendiri biar lebih pintar dan lebih kuat untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel kanker dari dalam. Keren ya? Dan disinilah kita kembali ke awal cerita. Sesi-sesi imunoterapi yang rutin dan pastinya melelahkan inilah yang ia namakan spa day. Bukan lagi sebuah beban pengobatan, tapi sebuah ritual untuk merawat dan menyelamatkan diri. Pola pikir yang sungguh luar biasa. Perjuangan medisnya adalah satu bab cerita, tapi warisannya itu jauh lebih besar dari itu. Mari kita lihat dampak abadi dari semangat juang seorang Vidi Aldiano. Kalau kita lihat lini masa perjuangannya, semua dimulai tahun 2019 dengan diagnosis dan operasi besar. Lalu tahun-tahun berikutnya diisi dengan spa day rutinnya, sampai akhirnya perjuangan panjang itu berakhir.
Ia berpulang di usia 35 tahun. 7 tahun. Coba kita renungkan sejenak. Itu bukan cuma sekedar angka. Itu adalah 7 tahun penuh ketangguhan, harapan, dan perjuangan yang nggak pernah padam. Sebuah bukti nyata kekuatan semangat manusia. Dan inilah warisan terbesarnya. Cara pandangnya yang positif. Istihas Spadai itu ternyata menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi ribuan pejuang kanker lainnya. Dia membuat mereka merasa tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Jadi kita kembali lagi ke dua kata ini, Spadai. Ternyata ini bukan lagi sekedar istilah, tapi sudah menjadi sebuah mantra. Sebuah simbol abadi dari ketahanan, positivitas, dan kekuatan untuk memilih cara kita memandang pertempuran kita sendiri. Kita akhiri dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana sebuah perjuangan yang begitu personal bisa berubah menjadi sumber inspirasi bagi publik yang begitu luas? Kisah Vidi Aldiano mengajarkan kita satu hal yang sangat kuat. Tantangan tidak mendefinisikan siapa kita, tapi cara kita menghadapinya lah yang akan menjadi warisan kita.